Talk Learn, maksimalkan cara lo berkomunikasi. Alan H. Palmer. Halo teman-teman pembelajar, ada begitu banyak meeting yang pernah kita hadiri. Gak sedikit dari meeting yang kita hadiri itu terasa seperti buang-buang waktu saja. Pernah gak sih kalian mengalaminya? Entah itu meeting time, one-on-one dengan atasan, rekan kerja, karyawan, atau sekedar percakapan dengan lawan jenis saja. Kenapa? Terkadang beberapa orang bahkan gak tahu mau ngomong apa dan kesulitan mencari topik yang relevan. Kalau itu masalah yang juga sedang lo hadapi, buku ini adalah petunjuk yang tepat. Mungkin gak akan otomatis membuat kita bisa fasih ngobrol dengan penuh karisma, tapi setidaknya kita akan tahu dari mana kita harus memulai berproses untuk memperbaiki masalah ini. Talking Lean sendiri adalah istilah untuk mengatakan sesuatu dengan jelas, to the point, sopan, tenang, dan penuh rasa hormat. Menurut penulis, itulah cara untuk berhenti membuang-buang waktu orang lain dan memaksimalkan meeting yang ada. Ini mungkin akan sangat berguna buat lo. Dengan 4 poin penting yang perlu dicerna dengan baik-baik dari buku ini selama beberapa menit ke depan saja. Selamat belajar. Pertama, mulailah setiap meeting dengan mengekspresikan sesuatu yang kita pikirkan dengan sopan. Kira-kira, sudah berapa kali sih lo merasa meeting gak produktif? Lo ingin menyampaikannya ke rekan-rekan atau atasan, cuma kadang gak enak mau menyampaikan apa yang ada dalam kepala kita. Ada yang pernah berada di dalam situasi seperti ini? Padahal solusinya cukup sederhana. Kita bisa mengubah ini dengan menyampaikan maksud kita di awal meeting. Hal ini sangat penting karena apabila semakin lama waktu yang digunakan untuk meeting dan tujuannya nggak jelas, orang-orang juga akhirnya akan bingung atau bahkan curiga. Sebenarnya apa sih yang mau kita sampaikan di dalam meeting itu? Apa tujuan yang ingin semua orang capai, baik di dalam ataupun setelah meeting nantinya? Misal, kita bisa menanyakan kepada diri sendiri, kira-kira dari meeting ini, target atau informasi yang pengen didapatkan itu apa saja? Jawaban dari pertanyaan ini setidaknya akan memberi kita clue nilai-nilai apa yang mau kita fokuskan untuk ada di dalam meeting yang kita hadiri. Kita harus mengekspresikan ini sedari awal dan dalam tata bahasa yang sopan, mudah dimengerti, dan to the point. Hanya dengan cara ini, orang-orang bisa menerima pesan itu dengan baik. Selain itu, kita juga akan mencapai sebuah tujuan kita. Bayangkan, seorang manajer yang memiliki karyawan berbakat di bidang yang dia kerjakan. Namun, yang jadi masalah yaitu karyawan ini sering datang terlambat. Manajernya sudah terus-terusan untuk memperingati si karyawan supaya tepat waktu. Akan tetapi, karena si manajer ini cara menyampaikannya agak agresif dan dengan nada yang tinggi, si karyawan bukannya termotivasi atau ingat dia mah harus tepat waktu, tapi malah fokus pada cara penyampaian bosnya yang menurutnya kasar. Dengan contoh, lo mungkin bisa membayangkan saat si manajer berkata seperti ini. Lo kok bebal banget ya kalau dibilangin? Hari-hari telat mulu. Bisa nggak sih datang on time? Cara seperti ini adalah big no. Cara yang lebih baik itu harusnya seperti ini. John, apa yang kira-kira bisa saya bantu supaya kamu nggak telat-telat lagi ke depannya? Jadi, kamu juga kerjanya enak dan lebih produktif. Setelah itu, John setidaknya harus memikirkan dan mengusulkan bagaimana cara dia bisa lebih baik
sehingga pertemuan itu akan mengarah ke hasil yang positif. Lalu, solusinya yang kedua adalah kita juga harus memiliki persiapan yang cukup sebelum meeting. Kita misalnya bisa memikirkan tentang apa yang orang lain harapkan. Dari sini kita bisa mendapatkan clue bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan poin-poin yang ada di otak kita, sekaligus memberikan apa yang orang lain inginkan. Jangan lupa juga dalam pelaksanaannya pimpinlah meeting dengan cara yang bisa mengundang atau men-trigger respon yang positif. Jadi, dengan cara ini, teman-teman, kita bisa paham apa yang mau kita sampaikan di dalam meeting. Plus, memastikan orang lain untuk bisa paham sedari awal meeting dimulai. Kedua, agar meeting bisa jadi lebih produktif, ciptakan suasana yang nyaman, terbuka, dan jadilah pendengar yang baik. Kita sudah mendapatkan clue bagaimana memulai meeting yang sukses. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara menghandle proses meeting. Sadar atau enggak, kita sering banget menghadiri meeting, tapi nggak berani mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan atau pikirkan selama ini. Malah, kesalahan yang sering dilakukan banyak orang, mereka tanpa sengaja menyampaikan pikiran mereka melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah mereka. Ini bukan cuma nggak baik untuk kita, karena nggak pede mengutarakan pendapat dan ide-ide, tapi juga berkontribusi membuat meeting jadi nggak efektif. Dalam kasus lain, kita juga berpotensi menghambat orang lain dengan mencegah mereka berbagi perspektif terhadap topik yang dibahas. Pertanyaan yang bersifat ironi dan retoris seringkali berdampak seolah-olah kita menunjukkan superioritas kita, sehingga mengurangi minat orang lain untuk berkontribusi. Makanya, pendekatan yang terbaik untuk memperbaiki ini adalah dengan menggunakan kata ganti orang pertama, bukan kedua. Untuk itu, mulailah kalimat dengan saya, atau aku, atau gue, bukan kau, kamu, maupun lo. Misalnya, daripada mengatakan lo salah, kita bisa katakan gue gak setuju sama lo. Teknik lainnya yang bisa membantu adalah mendengarkan dengan baik dan cermat apa yang disampaikan oleh orang lain. Bukan cuma soal mendengarkan melalui telinga saja. Coba perhatikan tata bahasa dan bahasa tubuh yang digunakan oleh lawan bicara kita. Kenapa? Karena kita biasanya akan lebih mudah mengingat informasi yang memiliki efek emosional. Mencatat apa yang orang lain katakan, kedengarannya cukup ribet. Namun, percayalah, dengan memahami kata-kata kunci yang orang lain sampaikan, kita bisa merespon dengan lebih akurat. Kalau kita nggak paham apa yang mereka sampaikan, tanyakan saja langsung, jangan dipendam-pendam. Tapi, jangan lupa perhatikan diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan ketika seseorang berbicara tentang topik-topik atau pengguna kata-kata tertentu, frasa, dan rangkaian kalimat yang kita pilih, dan juga bahasa tubuh yang kita tampilkan. Ini akan membuat kita merespon dengan lebih baik. Yang untungnya akan kita bahas lebih detail di poin ketiga dan poin keempat. Ketiga, berikan respon yang sesuai dan tepat sasaran. Teman-teman, di dalam meeting menjadi pendengar yang baik saja tentu nggak cukup dong, ya kan? Makanya kita perlu melakukan bagian terpenting lainnya, yang menjadi faktor penentu meeting yang produktif. Apa ya itu kira-kira? Bagaimana penting itu adalah memberikan respon yang tepat. Pada dasarnya, kita nggak ingin mendapatkan respon secara negatif, hanya karena kita terlalu ceroboh dan egois memahami yang orang lain sampaikan. Tentu, kita maunya percakapan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Namun,
Apa jadinya kalau kita nggak mampu untuk memberikan respon yang sesuai? Kita malah berpotensi kehilangan itu semua. Beberapa respon kadang nggak memberikan ruang bagi orang lain untuk beradaptasi ataupun improve. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa kuncinya kita perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara membuat orang lain merasa lebih nyaman dan menjelaskan kebutuhan kita sendiri. Untuk mengaplikasikan hal ini, selalu diperhatikan struktur kalimat yang akan kita gunakan. Misalnya nih, kalau kita nggak memahami sesuatu yang dikatakan orang lain, pendekatan yang baik adalah dengan menggunakan past tense dan kata ganti. Kau, kamu, atau lo. Maksud lo tadi gimana? Atau apa yang membuat lo pengen makan pizza sama gue hari ini? Ketika ingin menunjukkan dominasi atau kebutuhan kita, gunakan present tense dan kata ganti saya, aku, ataupun gue. Gue butuh, gue suka, dan gue mau. Ini sangat berguna apalagi sewaktu kita ingin memecahkan masalah. Untuk mendapatkan penjelasan dari perspektif yang berbeda dan lebih detail, kita bisa memancing orang lain. Karena bisa jadi orang lain punya solusi yang baik. Pokoknya kita harus cari cara bagaimana orang akan memahami maksud dari kita ketika sedang menyelesaikan sebuah masalah. Ini semua tetap bisa dilakukan dengan secara elegan kok. Ada satu teknik lagi. Kalau kita ingin mengidentifikasi solusi bersama, cara terbaik adalah menggunakan future tense dan kata ganti kita. Misalnya, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Intinya, untuk memberikan respon yang tepat, pilih kata-kata yang ingin kita sampaikan secara hati-hati. Gak usah kok, yang penting bawa santai saja dan dengarkan kata hati. Keempat, pelajari bahasa tubuh dan akhiri setiap meeting dengan evaluasi. Sejak zaman dahulu, manusia selalu menginterpretasikan gerak tubuh manusia lainnya. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun belajar dan berlatih, gak ada ilmu yang exact soal bahasa tubuh. Kenapa? Meskipun ada clue dari teori standarnya, terkadang seorang individu bisa memodifikasi bahasa tubuh mereka demi keuntungan pribadi. Makanya, kita jadi gak bisa menebak secara pasti berdasarkan bahasa tubuh apa yang sebenarnya sedang kita pikirkan sama orang lain. Jadi, ya, tanya saja secara langsung. Lagi pula ketika kita mampu bersikap terbuka dan mau tahu tentang apa yang terjadi di sekitar kita, orang-orang akan tetap memberikan respek dan rasa percaya mereka di setiap meeting yang dihadiri. Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya menjadi kunci penting dalam menciptakan meeting yang produktif. Ditambah lagi, orang lain juga bisa menerapkan cara yang sama pada kita. Mereka juga mencoba membaca bahasa tubuh kita melalui gerakan dan ekspresi wajah yang kita perlihatkan. Gak peduli seberapa keras kita mencoba untuk menyembunyikan semua itu. Gak perlu diambil pusing. Ketika ide-ide dan opini kita keluarkan, digabung dengan ekspresi yang meyakinkan, hasilnya akan signifikan. Apabila kita melakukan sebaliknya, gak yakin dengan apa yang kita bicarakan, orang bisa tahu dan menaruh kecurigaan. Jadi tahu kan, ternyata komunikasi nonverbal bisa gak membingungkan, makanya kita tetap perlu melakukan evaluasi. Di akhir-akhir meeting untuk menyimpulkan hal apa saja yang dibahas. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus memastikan kalau setiap orang telah menyampaikan ide-ide mereka, termasuk kita sendiri. Pastikan kalau semua orang puas dengan bagaimana meeting secara berlangsung dan secara keseluruhan. At the end of the day, sekeras apapun kita ingin mengendalikan komunikasi nonverbal, kita secara sadar kita nggak akan pernah bisa mengendalikan semua itu. Teman-teman pembelajar, biasanya kita melakukan meeting
untuk saling bertukar informasi yang berguna antara satu dengan yang lain. Namun, terkadang meeting gak selalu berjalan sesuai dengan apa yang ekspektasi kita. Di dalam buku Talklin ini, penulis mencoba untuk menunjukkan bagaimana kita bisa meminimalisir hal tersebut. Beberapa hal yang bisa kita improve dalam meeting kita berdasarkan buku ini, setidaknya ada 4 poin yang di-highlight. Pertama, kita harus mampu mengekspresikan pikiran-pikiran kita dengan cara yang layak dan sopan. Kedua, ciptakan suasana meeting yang nyaman dan jadilah pendengar yang baik. Lalu, berikan respon yang tepat serta gabungkan dengan kemampuan body language biar makin mantap. Beberapa hal yang bisa kita improve dalam meeting kita berdasarkan buku ini setidaknya bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi meeting kita juga ya, supaya makin maksimal. Dengan demikian, berakhirlah materi Talklin ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat lo dan membantu meeting-meeting lo ke depan agar bisa menjadi semakin produktif. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.